The New York Times, Sabtu 5 Juli tahun 1873, Belanda dan Aceh. Dalam setiap perkara yang terjadi selalu ada dua pihak yang bertikai. Ini juga akan terlihat dalam sebuah keterangan yang sudah diberikan oleh sebuah surat kabar di Konstantinopel tentang asal-usul pertikaian antara Belanda dengan Aceh. Keterangan ini ditulis oleh orang Aceh yang dikeluarkan oleh pernyataan resmi di pemerintahan Turki. Ini mungkin akan menjadi sebuah tanda akan dimulainya pertikaian antara Belanda dengan Turki. Tentunya, bila keterangan yang dikeluarkan ini benar adanya, atau pemerintahan Turki menerima kabar tersebut sebagai sebuah kebenaran, maka pemerintahan Turki akan membantu kerajaan Aceh untuk melawan mimpi Belanda. Perkara asal-usul pertikaian yang dikeluarkan di Den Haag sudah kita tahu bersama, yang mengatakan Aceh melanggar perjanjian dan melakukan perampokan di perairan, serta melakukan penjualan budak. Dikatakan oleh Belanda bahwa Belanda tidak bermaksud melakukan agresi ataupun menjajah Aceh. Mereka hanya untuk menghukum bangsa Aceh atas tuduhan tersebut sehingga terjamin keamanan pada masa depan. Sumber dari pihak Aceh justru berlawanan. Demi sebuah keadilan untuk kita semua yang sudah mendengar pendapat musuh bangsa Aceh, maka sekarang kita juga akan mendengar pernyataan pihak kerajaan Aceh. 2 tahun lalu, surat kabar Basirat di Istanbul menyebutkan sebuah kapal perang Belanda mendarat di Kuala Aceh dan meminta orang Aceh menyerah kepada Belanda. Lalu Panglima Aceh mendekati kapal itu dan mengatakan kepada Belanda bahwa kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang berada di bawah lindungan Sultan Turki. Karena itulah bendera Aceh sama dengan bendera Turki. Jika Belanda ingin meminta sesuatu, maka akan diberikan jika permintaan itu tidak melanggar kedaulatan Khalifah Islam di Turki. Lalu Panglima Belanda ingin menghadap Sultan Aceh. Dalam hadapannya itu, Sultan Aceh menegaskan hal yang sama, seperti yang telah disampaikan oleh Panglima Aceh sebelumnya. Lalu Belanda pulang dan menjauh dari perairan Aceh. Sultan Aceh mengirim utusan ke Istanbul untuk menyampaikan apa yang sudah terjadi dan meminta bantuan kepada Khalifah Islam Turki jika terjadi peperangan dengan Belanda. Hampir 2 tahun sesudahnya, sebuah kapal perang yang diiringi 20 kapal perang lain dan semua mengibarkan bendera Belanda hilir mudik di perairan Kuala Aceh. Seorang utusan Belanda naik ke daratan Aceh dengan membawa sepucuk surat yang menuntut 5 perkara kepada kerajaan Aceh. Pertama, menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda tanpa perlawanan dan menerima Aceh menjadi bagian di bawah pemerintahan Belanda. Kedua, memutuskan semua hubungan diplomatik Aceh dengan negara-negara Eropa, termasuk Turki. Ketiga, melarang perdagangan budak di Pulau Sumatera dan tidak ada lagi perampokan di laut. Keempat, menyerahkan semua daerah Sumatera dan daerah jajahan kerajaan Aceh di Sumatera. Kelima, gantikan bendera Aceh bulan bintang dengan bendera Belanda. Sultan Aceh tidak langsung memberikan jawaban atas tuntutan yang tidak patut tersebut. Oleh karena itu, Sultan Aceh meminta waktu 3 bulan untuk mempertimbangkan. Belanda segera membalas jawaban dengan mengatakan Aceh diberi waktu sejam untuk menjawab ultimatum Belanda. Apa yang terjadi setelah itu? Tentunya seluruh dunia tahu bahwa Raja Aceh tanpa ragu menolak isi ultimatum Belanda. Sebagai balasannya, Belanda menginvasi Aceh yang mengakibatkan kekalahan Belanda. Banyak serdadu Belanda tewas hingga jenderalnya gugur. Inilah perkara yang memicu sampai saat ini. Sekarang jelaslah, menurut Basirat, Sultan Aceh tetap teguh dengan kemuliaan dan ketenangannya. Dikatakan oleh Raja Aceh dalam pernyataan terakhir bahwa demi kemuliaan, dirinya tidak akan pernah mau memberikan bangsa Aceh menjadi budak bangsa lain. Perkara jual beli budak seperti yang dituduhkan oleh Belanda itu tidaklah benar, karena di Aceh tidak ada sistem perbudakan. Perkara menghukum perampok yang dikatakan Belanda itu merupakan hukum kerajaan Aceh. Perkara hubungan dengan pemerintahan Khalifah Islam Turki merupakan urusan agama Islam yang tidak akan diubah, dan demi agamanya, bangsa Aceh akan selalu siap mengorbankan darahnya hingga titik terakhir. Seperti apa orang Aceh sudah berperang dalam medan peperangan yang berlumuran darah dan terjadi sesudah itu, sudah diakui oleh kedua pihak. Semua perhitungan sudah meyakinkan kita bahwa perlawanan mereka pada masa depan akan tetap berani dan perkasa seperti yang sudah terjadi, berhasil atau tidak. Begitu juga, menurut Basirat, orang Aceh tidak berperang seperti lawannya yang biadab. Jika apa yang disebutkan oleh Basirat bisa kita jadikan sumber, maka hubungan antara Aceh dengan Belanda sudah jelas disaksikan oleh dunia. Doa kita biasanya kita haturkan untuk kerajaan Kristen dan kerajaan yang beradab. Begitupun tentunya, jika kita berperang menghancurkan sarang perampok, tentunya kita berharap dia menang. Tetapi ketika kita saksikan sebuah bangsa yang beradab dan gagah berani dalam berperang mempertahankan negaranya, benderanya, dan agamanya dari serangan musuh yang bejat, inilah merupakan sebuah pemandangan yang tidak bisa diterima. Yang terakhir, inilah gambaran yang sebenarnya terjadi di Aceh. Seperti yang disebutkan oleh seorang Aceh yang benar itu kepada wartawan
melawan Istanbul. Pembaca yang benar tentunya bisa mencerna sendiri pernyataan siapa yang patut dipercaya, Aceh kah atau Belanda kah.